Kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadihin ya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu yang lalu saya sudah membahas bab 1 dan bab 2 ya. Hari ini saya akan membahas penyusunan bab 4. Untuk penyusunan bab 3 itu sudah saya jelaskan di dalam YouTube. Jadi kalau misalnya masih kurang jelas, masih belum paham, bisa dilihat lagi di dalam YouTube yang cara menyusun bab 3. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menyusun bab 4. Tapi sebelum itu, teman-teman, kita tegaskan lagi ya. Jadi, untuk judul itu didapatkan dari hasil grand tour dan mini tour, yaitu yang sudah menjadi tugas UTS kemarin. Nah, setelah menjadi judul, kemudian dibuatlah bab 1. Di dalam bab 1 di situ ada konteks penelitian. Konteks penelitian itu didapatkan dari hasil grand tour dan mini tour. Kemudian selanjutnya disusunlah bab 2 ya. Bab 2 di situ caranya sudah saya jelaskan kemarin. Jadi dilihat di dalam judul ada berapa konsep. Harus diidentifikasi terlebih dahulu konsepnya. Nah, dari konsep itu kemudian di breakdown menjadi tema-tema subbab anak bab ya. Jadi dirinci lagi di dalam bab 2. Tentunya itu harus ngutip dari buku. Kemudian penyusunan bab 3 itu sudah saya jelaskan di YouTube ya, silakan nanti dicek lagi. Baik, sekarang teman-teman yang perlu disiapkan sebelum menyusun bab 4 ya, kita harus punya, karena bab 4 itu kan menjawab fokus ya, menjawab fokus penelitian. Nah, di sini tolong ini difoto ya teman-teman, difoto karena ini tugas saya sebenarnya. Jadi belum bisa dipublikasikan, makanya silakan difoto dulu sebagai contoh. Jadi sebelum wawancara, teman-teman agar terstruktur ya, itu gunakan pedoman wawancara. Baik, saya lanjutkan. Teman-teman, sebelum melaksanakan wawancara untuk menggali data, siapkan pedomannya ya, siapkan pedomannya. Bentuknya seperti apa? Nah, ini contohnya. Silakan di screenshot, silakan difoto. Jadi pedoman wawancara. Terus di sini ada judul ya. Ada judul, kemudian di sini ada fokus 1. Fokus 1 yang ada di dalam bab 1. Nah, dari fokus 1 tadi itu silakan di breakdown menjadi beberapa pertanyaan yang mengarah pada jawaban fokus 1. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yang perlu dibuat lagi yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi ini silakan difoto juga ini. Pedoman observasi di sini judul ya, di sini judul. Di sini langsung dibuat tabel, jadi pengamatan.
Kalau misalnya di dalam kelas ya berarti di dalam kelas, di luar kelas atau di asrama kalau ada asrama. Jadi sesuaikan tempat yang diamati. Di lapangan misalnya nah itu juga disebutkan kalau memang betul itu observasinya di lapangan. Kemudian apa yang diobservasi di sini ada beberapa di sini ada beberapa item ya. Misalnya di sini kita di kolom yang nomor 2 variabel itu dalam kelas. Apa yang diobservasi? Di sini nomor 1 kondisi fisiknya. Kemudian 2 kegiatan pembelajarannya, 3 interaksi pergaulan siswa dan guru. Adapun indikatornya apa saja? Di sini yang dilihat indikatornya yaitu tata ruangnya, kemudian pendidikan agama Islamnya, kemudian peserta didik dan guru. Maksudnya hubungan ini ya, hubungan peserta didik dan guru, kemudian hubungan peserta didik dan peserta didik, kemudian hubungan guru dan guru. Nah, ini contohnya, contoh yang diobservasi. Kemudian selanjutnya di sini pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi dibuat ya. Di sini ada tulisan pedoman dokumentasi, kemudian judul, silakan ini juga di screenshot atau di foto. Kemudian dokumen apa saja yang dibutuhkan. Jadi di sini ada dokumen arsip. 1 data kelembagaan, apa saja sejarah sekolah, data peserta didik, pengelola sekolah, saran dan peraturan sekolah. Kemudian data kurikulum, dokumen kurikulum, rangkaian pembelajaran, 3 foto kegiatan di kelas, kegiatan 12. Saya kira teman-teman nanti cukup ini saja sudah bagus ya, ada foto kegiatan. Nah, pedoman-pedoman ini nanti dilampirkan atau diletakkan di setelah daftar rujukan. Jadi di belakang sendiri itu dilampirkan isinya pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Nah, selain itu teman-teman yang perlu disiapkan lagi sebelum menjawab atau menyusun bab 4 yaitu isi dari wawancara, isi dari data. Nah, teman-teman, ini saya beri contoh satu ya. Saya beri contoh satu. Misalnya ini catatan lapangan. Ini observasi. Jadi ini ada kode ya, kode O1 itu maksudnya observasi 1. Kemudian SMA, SPI, tempatnya di SMA, SPI. Kemudian di sini diberi bulan, kemudian tahun. Nah, nanti ini menjadi kode yang diletakkan di bab 4. Kemudian diberi penjelasan di sini ada tempat ya, tempatnya SMA SPI, hari dan tanggal pelaksanaan observasi, jamnya mulai dari jam 9 sampai jam 11, teknik observasi, sumber tempat SMA SPI. Itu teman-teman ya. Nah, baru setelah itu diisi. Di sini hasil observasinya, diisi seperti ini. Kalau wawancara sama, wawancara juga begitu, hanya diganti. Kalau tadi di sini kan ini kan O ya, kalau wawancara berarti W, wawancara. Jadi W1 ya, wawancara 1. Di sini berarti tekniknya diganti menjadi wawancara gitu. Nah, kemudian sumber ya, kalau sumber ini ya berarti siapa yang diwawancara. Misalnya Bapak Yono, berarti ya Pak Yono selaku kepala sekolah misalnya gitu. Nah, penulisan untuk yang wawancara karena di situ nama orang ya. Berarti tulisan SMA SPI ini diganti menjadi Yono Capsek ya, jadi singkat saja. Maksudnya Bapak Yono kepala sekolah gitu. Jadi W1 titik Yono Capsek titik bulan garis miring tahun begitu. Dokumentasi juga seperti itu ya, sama. Dokumentasi juga seperti itu. Di sini diganti dokumentasi gitu ya. Sumber tempat, nah misalnya di sini ya tempatnya yang dokumentasikan apa. Kalau itu buku ya berarti tulis saja buku, gitu ya, buku pedoman misalnya gitu. Berarti di sini diganti D1 ya, dokumen 1. Nah kalau untuk isi ini menyesuaikan. Kalau wawancara berarti ya pertanyaan. Di sini ada peneliti, bertanya apa, kemudian Pak Yono
kepala sekolah tadi jawabannya seperti apa. Gitu. Itu contoh untuk catatan lapangan. Jadi teman-teman, setelah daftar rujukan, itu kan sudah saya jelaskan tadi, harus diisi pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi. Di setelah itu, catatan lapangan. Nah, catatan lapangannya ya ini contohnya. Di situ ada catatan hasil wawancara, hasil observasi, catatan hasil dokumentasi. Dokumentasi berupa foto-foto juga tidak apa-apa. Gitu. Nah, setelah itu selesai teman-teman, baru kita bisa menyusun bab 4. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk menyusun bab 4. Baik, saya stop share dulu. Ini mohon betul-betul diperhatikan teman-teman, memang agak sebenarnya nggak jelimet ya, cuma butuh teliti sedikit gitu aja, butuh fokus sedikit gitu aja. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat contoh kerangka bab 4 ya, paparan data dan temuan penelitian. Nah, di sini apa namanya? Kalau untuk format tulisan Time New Roman ukuran 12 teman-teman ya, terus spasinya 1,5. Tapi kalau skripsi nanti spasinya itu 2 ya, 2. Kalau untuk hasil wawancara seperti ini 1. Baik, pada bab 4, paparan data dan temuan penelitian. Yang pertama yang dijelaskan itu adalah latar belakang tempat penelitian atau objek penelitian. Nah, latar belakang ini jangan banyak-banyak teman-teman. Sampaikan saja yang pertama, sejarah berdirinya. Sejarah berdiri juga diringkas-ringkas, jangan terlalu banyak. Kemudian kondisi masyarakat. Kalau penelitiannya di masyarakat. Kalau di sekolah ya kondisi siswa, kondisi guru, kondisi kepala sekolah, kondisi sekolah. Nah, itu disesuaikan dengan tempat penelitiannya. Yang ketiga, sampaikan keunikan tempat penelitian itu. Jadi uniknya apa? Kemudian yang B. Nah, yang B teman-teman, mulai B ini diambil dari fokus penelitian pada bab 1. Jadi untuk B ini diambil dari fokus penelitian pada bab 1. Pada bab 1, nah ini saya beri dulu judulnya ya. Ini kemarin tugasnya salah satu teman yang isinya itu judulnya implementasi metode tahfidzul Quran di institusi bla bla bla. Itu judulnya. Contoh. Ini contoh judul ya. Nah, selanjutnya di fokus penelitiannya itu kan bahasanya menggunakan pertanyaan ya. Bagaimana penerapan metode menghafal Al-Quran di institusi bla bla bla. Nah, kata tanyanya dan tanda tanya dihilangkan menjadi penerapan metode menghafal Al-Quran. Nah, di sini langsung dipaparkan. Ini hasil dari wawancara. Ini contoh teman-teman ya, ini contoh wawancara. Kalau isi wawancaranya yang nggak sesuai sama metode tahfidzul Quran, ini hanya sekedar contoh sekali lagi. Jadi cara penyampaiannya seperti ini. Jadi ini diambil dari catatan lapangan tadi. Nah, kemudian di akhir wawancara diberi kode yang tadi ya. Kode yang ada di dalam catatan lapangan tadi. W1 wawancara 1 Wakakur Abdi. Ini Wakakurikulum. Bapak Abdi namanya. Sorry, di sini hanya bulan saja, bulan, kemudian tahun. Bulan 5 tahun 2018. Gitu. Disampaikan lah. Di bawahnya wawancara ini diberi berdasarkan wawancara di atas bersama guru dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya apa dari hasil wawancara ini tadi. Gitu. Setiap fokus itu harus diberi hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi gitu ya. Ingat teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini ini contoh paparan data yang wawancara. Sekarang yang paparan data yang observasi. Nah, kalau observasi bentuknya seperti ini, tidak perlu satu spasi ya. Dan ini. Oke, terus ya. Nah, ini. Jadi ini adalah hasil observasi. Nah, di bawahnya ini dikasih kode-kode yang di catatan lapangan tadi. Observasi 1 titik SMA 1 titik bulan garis miring 2018. Gitu. Nah, berdasarkan surat data dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla. Simpulkan dari apa hasil observasi itu. Selanjutnya hasil dokumentasi. Nah, di sini ada sejarah SMA Negeri 1 Malang. Ini didapatkan dari dokumentasi. Catatan sejarah atau dokumentasi yang ada di webnya misalnya. Ya, berarti di sini diberi kode D1 ya, dokumen 1 di web bulan 8 tahun 2018. Berdasarkan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa bla 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 gitu. Nah, jadi setiap fokus tadi itu dipaparkan datanya. Datanya dapat dari mana? Ya hasil wawancara tadi diletakkan di sini bentuknya seperti ini. Kemudian disimpulkan ya. Setelah ditampilkan kemudian silakan disimpulkan. Kemudian hasil observasi juga begitu, tampilkan di sini. Kemudian silakan simpulkan. Kemudian hasil dokumentasi silakan diletakkan di sini. Hasil dokumentasinya ya nggak harus semua ya. Jadi tidak harus semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tampilkan semua. Tapi ambil bagian-bagian yang ada hubungannya dengan fokus. Nah, hubungan fokus 1, fokus 2, fokus 3, dan seterusnya. Baik, itu contoh untuk paparan data. Nah, untuk yang C, kelebihan dan kekurangan, ini nanti lakukan hal yang sama. Ini fokus 2 maksudnya. Lakukan hal yang sama seperti pada fokus 1 tadi. Nah, sekarang saya langsung ke D, temuan penelitian. Di dalam temuan penelitian itu kemudian dibuat tabel seperti ini teman-teman. Jadi ada nomor, kemudian ada fokus penelitian, ada temuan penelitian. Dari fokus penelitian, ya, di sini penerapan metode pemaparan Al-Quran di tempat bla 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 itu. Nah, temuannya apa? Temuan ini didapatkan dari tafsir wawancara, tafsir observasi, tafsir dokumentasi. Nah, itu ya. Jadi dari mana temuannya? Dari sini. Nah, dari sini ya. Ini kan tafsir atau simpulan peneliti tentang hasil wawancara. Temuannya dapat dari sini. Dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini, gitu. Kemudian diletakkan di sini. Dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi ternyata ditemukan ada pola. Nah, jadi A, perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, hasil pelaksanaan seperti apa. Nah, ini temuannya seperti ini. Begitu pula fokus yang kedua. Kelebihan dan kekurangan metode menghafal Al-Quran di tempat bla 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 itu, kemudian di sini dirinci ya. Jadi kelebihan 1, apa, 2, apa, 3, apa. Kekurangan juga begitu, kekurangan 1, 2, 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Nah, ini cara menyusun bab 4, teman-teman. Baik, sampai di sini.